Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, video kali ini kita akan membahas wawasan Islam yang berjudul Islam sebagai tata cara yang mendamaikan. Kita sering mendengar di masyarakat Islam bahwa Islam itu adalah damai, menyelamatkan. Nah, tentu kan sebagai untuk objektifnya apa sebenarnya pengertian Islam itu, sebaiknya seperti yang lalu-lalu, sebaiknya kita kembalikan pada standar aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, pertama kita lihat dulu ayatnya tentang kalimat Islam. Itu di Quran surat Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang datang dari Allah adalah Islam. Nah, kemudian kita hubungkan ke Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbalu minhu. Siapa yang mencari din selain daripada ajaran Islam, maka akan ditolak. Itu dua ayat sebagai landasannya tentang kalimat Islam yang kita jumpai di dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang Islam ini, sebaiknya kita lihat dulu Islam menurut bahasa. Kalimat Islam berasal dari kata kerja aslama, yaslimu, islaman. Memiliki pengertian menyelamatkan, mensejahterakan, mendamaikan. Menyelamatkan, mensejahterakan, mendamaikan. Sementara kalimat din, kalau kita perhatikan menurut kamus bahasa Arab, din bermakna tata cara, bisa juga sistem, bisa juga norma. Jadi kalau kita hubungkan dua kalimat ini di menurut Islam, yaitu satu tata cara atau norma atau aturan yang mampu menyelamatkan, mampu mensejahterakan, mampu mendamaikan. Nah, itulah kalimat Islam yang dirangkaikan dengan istilah din, yaitu satu tata cara yang mampu menyelamatkan, mensejahterakan, dan mendamaikan. Dari kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa tak terbesit sedikit pun, tak ada indikasinya sedikit pun bahwa Islam itu ajaran
kekerasan. Tak terbesit sedikit pun ajaran Islam itu kekerasan, malah mendamaikan. Jadi kalau ada orang yang melakukan kekerasan, melakukan caci maki, melakukan ejek mengejek, apalagi marah, itu bukan ajaran Islam. Karena Rasul Muhammad sendiri tak pernah mengajarkan seperti itu. Malah Rasul Muhammad itu, kalau kita lihat sejarah perjalanan hidupnya, semasa dia Rasul, utusan Allah, mulai dari periode Makkiyah sampai periode Madaniyah, Rasul Muhammad itu sangat damai, sangat pemurah, tidak pernah marah. Bukankah kita harus mencontoh Rasul? Kita sering mengucapkan kalimat bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Makanya kalau Rasul sendiri, kalau memang kita mengikuti Rasul, harus kita biasakanlah. Jangan mencaci maki, jangan marah, jangan melakukan kekerasan. Banyak sejarah atau banyak cerita-cerita bagaimana Muhammad Rasulullah itu orang yang sangat damai. Pernah suatu kali kejadian bahwa Muhammad ini bertetangga dengan orang yang tidak satu akidah dengan dia. Tetangganya ini sangat benci dengan Muhammad setelah dia jadi Rasul. Saking bencinya, asal orang tetangganya ini buang air besar, itu selalu dibuang ke halaman rumah Rasul Muhammad. Begitulah setiap pagi. Asal Muhammad keluar dari rumahnya, dia udah melihat kotoran manusia di halaman rumahnya. Tapi Rasul Muhammad tidak marah. Dia angkat kotoran manusia tadi, dia buang. Begitulah setiap hari. Rupanya suatu kali, begitu Muhammad keluar dari rumahnya, ditengoknya di halaman rumahnya, tidak ada lagi kotoran manusia tetangganya tadi. Lantas Rasul Muhammad bertanya-tanya dalam hatinya, kemana rupanya gerangan orang ini? Oleh Muhammad dicari tahu kemana orang tetangganya tadi. Rupanya tetangganya ini sakit. Apakah dia sakit demam? Ya istilahnya tidak bisa kemana-mana lah. Begitulah Muhammad. Karena dia mendengar orang ini sakit, tetangganya ini, dia mendatanginya, menjenguknya, menanya kabarnya, apa sakitnya. Sehingga tetangganya ini merasa malu. Malu melihat Muhammad akibat kelakuannya sendiri. Lantas orang ini berkata, sungguh baik engkau Muhammad, masih mau kau menjenguk saya lagi sakit.
Padahal begitu jahatnya aku sama kau. Tapi Muhammad tidak marah, dia hanya senyum saja. Nah, saat itu juga orang tadi masuk Islam. Langsung berbaiat kepada Rasul Muhammad, menyatakan sikap kepada Muhammad, syahadatain. Nah, itu contoh bagaimana damainya Islam itu. Kalaupun Muhammad dicaci maki, dilempari, namun Muhammad tidak pernah marah. Kadang-kadang sahabat bertanya, kenapa engkau yang Muhammad sabar sekali? Apa kata Muhammad? Itu kan karena mereka tidak tahu apa yang saya sampaikan itu. Mereka tidak tahu apa yang saya sampaikan itu. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan seperti itu. Hanya itu jawaban Muhammad. Itu contoh. Pernah suatu kali ada seorang peminta-minta mendatangi Muhammad. Muhammad lagi mengembala kambing. Lantas orang tadi meminta kepada Muhammad kambingnya. Lantas Muhammad dikasihkannya 1 ekor kambing kepada orang peminta-minta tadi. Kemudian orang tadi pulang menjumpai kaumnya, lantas bercerita, pergilah kalian mendatangi Muhammad. Dia tidak pernah, kalau ada orang meminta, dia tidak pernah tidak kasih. Lantas kaumnya orang meminta-minta ini, lain akidah ini ya, datang. Nah, sama halnya bahwa siapa yang datang meminta-minta kepada Muhammad, Muhammad itu tidak pernah menolak. Begitulah pemurahnya Muhammad itu. Nah, orang tadi bercerita kepada kaumnya bahwa Muhammad itu tidak takut bangkrut kalaupun dia memberikan sedekah terhadap orang yang meminta-minta. Apa yang terjadi? Orang-orang tadi masuk Islam. Pada mulanya tujuannya untuk mendapatkan harta. Tapi lama-lama dengan pemurahnya Rasul Muhammad, dengan damainya Rasul Muhammad, dengan tidak pernah marah Rasul Muhammad, akhirnya orang itu sangat cinta terhadap Islam. Karena memang Rasul Muhammad memberikan contoh yang baik dalam melaksanakan Islam ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Nah, kemudian ada lagi cerita. Ada seseorang mendatangi Muhammad. Lantas orang tadi minta supaya dia dinasihati oleh Muhammad. Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat. Apa jawab Rasul Muhammad? Hanya sedikit dengan kalimat yang pendek, jangan marah. Lantas orang itu minta lagi. Selain dari itu, apa lagi ya Rasulullah? Jawabannya tetap sama, jangan marah. Nah, itu membuktikan Islam itu damai. Marah saja tidak boleh. Karena namanya marah ini akan menimbulkan masalah, pasti akan menimbulkan masalah. Akan terjadi pergesekan. Nah, kalau sudah terjadi pergesekan, namanya terjadi pergesekan, terjadi api, terjadi kondisi panas.
Namanya api ini kan gambarannya kan panas. Akan terjadi kondisi panas. Tidak ada untungnya kalau kita berbuat, kalau kita marah, kalau kita membenci orang, kalau kita mencaci orang, nggak ada untungnya. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad dalam melaksanakan Islam di tengah-tengah hidup kehidupannya. Jadi dari penjelasan itu benarlah bahwa Islam itu adalah mensejahterakan, menyelamatkan, mendamaikan. Menyelamatkan seluruh alam, rahmatan lil alamin, bukan hanya orang Islam saja. Di luar Islam akan dilindungi oleh Islam itu. Seharusnya seperti itu. Dilindungi. Bagaimana orang mau suka kepada Islam? Bagaimana orang mau masuk Islam? Sementara kalau kita marah-marah, tidak masuk akal. Jadi ini bagi kita, khususnya umat Islam, umat manusia pada umumnya, bahwa Islam itu bukan ajaran kesesatan, ajaran kekerasan. Bahwa Islam itu adalah mendamaikan, damai. Contohnya itulah yang dilaksanakan Rasul semasa hidupnya. Nah, itu satu. Kemudian sumber Islam itu dari mana? Sumber Islam itu sama mulai dari Adam sampai Muhammad, yaitu dari wahyu. Sumbernya wahyu. Kita lihat Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul Muhammad itu baik perkataannya, qaulun, baik perbuatannya, fi'lun, baik ketetapannya, takrirun, menurut hawahunya, menurut pikirannya, menurut mantiknya, menurut akalnya sendiri. Artinya apa yang disampaikan Rasul Muhammad itu bukan menurut pikirannya, bukan menurut akalnya, baik ucapan, perbuatan, dan ketetapan, tapi semuanya menurut wahyu. Illa wahyu yuha. Itu satu. Nah, kemudian kalau kita lihat Quran surat As-Surah ayat 51. Wa makana li basharin ayyukallimuhullahu illa wahyan. Tidak ada yang bisa memahami ajaran Allah ini, ajaran Islam ini, kecuali melalui wahyu. Itu ayatnya sebagai pendukung. Kemudian ayat lain, Quran surat 46 ayat 9, Kul ma kuntu bid'am minar rasulin wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum iyattabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah Muhammad bahwa aku ini bukanlah rasul bid'ah. Sama seperti rasul-rasul sebelumnya, bahwa apa yang saya ikuti ini tidak lain hanyalah menurut wahyu. Artinya saya tidak tahu berbuat, saya tidak tahu apa yang mau saya sampaikan kecuali menurut wahyu. Jadi semua rasul-rasul mulai Adam sampai Muhammad
baik ucapannya, perbuatannya, atau ketetapannya semuanya menurut wahyu. Jadi sumber Islam itu wahyu, bukan hasil rekayasa manusia, bukan pendapat-pendapat manusia. Nah, itulah sumber Islam. Nah, jadi bagi kita pembahasan ini panjang sebenarnya, panjang. Akan ada lanjutannya pembahasannya ini. Karena nanti kalau kita lanjutkan ini akan lebih 1 jam, masih panjang, sangat lengkap nanti pembahasannya ini tentang wawasan tentang Islam ini. Tapi bagi kita yang mengikuti ajaran Islam, yang mengikuti Rasul Muhammad, marilah kita membiasakan diri, membina diri untuk selalu hidup damai, membiasakan diri tidak mengejek, membiasakan diri tidak mencaci maki, dan membiasakan diri tidak marah. Binalah diri. Insya Allah, kalau kita membiasakan diri, menahan diri, insya Allah kita akan sehat, pikiran kita akan sehat. Karena namanya orang marah itu pasti akan menjadi pemikiran setelah dia marah. Itu paling kecil. Bisa-bisa menjadi problem, bisa-bisa kalau kita marah, berantem, bisa-bisa jadi urusan kepada pihak yang berwajib. Semoga kita, khususnya umat Islam, umumnya semua manusia, hiduplah damai, sejahtera, aman, dan tentram. Demikian dulu video kita kali ini. Akan kita lanjutkan, masih tetap tentang pembahasan Islam sebagai tata cara kehidupan yang dinamakan. Demikian, alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.